Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Inayan dengan NIM 121202061. Mohon izin untuk saya mempresentasikan tugas besar saya, yaitu tugas besar auditing dengan dosen pengampu yaitu Dr. Ari dengan judul kasus fraud pada PT Kimia Farma Tbk. Pengertian manajemen fraud, kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen atau pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan. Kecurangan ini biasanya dilakukan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau pihak tertentu dengan cara memanipulasi laporan keuangan atau transaksi keuangan seperti manajemen laba, korupsi, penyalahgunaan aset. Manajemen fraud dapat didefinisikan sebagai tindakan yang disengaja oleh pihak individu atau manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas kelola karyawan dan pihak lain yang menyebabkan laporan keuangan menjadi salah saji material dengan tujuan memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi atau pihak lain. Employee fraud dan manajemen fraud dapat menimbulkan berbagai kerugian bagi perusahaan, pemegang saham, dan pihak lain yang berkepentingan. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian finansial, kerugian reputasi, dan kerugian hukum. Oleh karena itu, bagi perusahaan untuk memiliki sistem pengendalian dana yang kuat untuk mencegah terjadinya employee fraud dan manajemen fraud. Dan ini mulai sejarahnya pada tahun 1960 saat pemerintah Indonesia menasionalisasi belasan perusahaan farmasi. Setahun kemudian, NF Indonesia's Combined for Semis Industry, NF Badongsi Kimia Fabrik, dan NF Judium Onderneming Waterdakwan digabung untuk membentuk PT Bhinneka Kina Pharma, PT Nakula NF Multita, PT Pharmaceutical Waktanak, Apotek Devizol, Apotek Devos, dan CV Apotek Malang digabung untuk membentuk PN Nakula Pharma. Dan apotek-apotek lainnya. Keempat perusahaan tersebut digabung membentuk PT Bhinneka Kimia Farma. Pada tanggal 16 Agustus 1971, status perusahaan ini berubah menjadi Persero dengan nama PT Kimia Farma. Pada tanggal 4 Juli 2001, perusahaan ini resmi melantai di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Pada tahun 2018, perusahaan ini berekspansi ke Arab Saudi dengan membentuk Kimia Farma Dawa. Pada bulan Maret 2019, perusahaan ini mengakuisisi 56,77% saham Prapos dengan harga 1,361 triliun. Pada tahun 2020, pemerintah resmi menyerahkan mayoritas saham perusahaan ini ke Bio Farma sebagai bagian dari upaya membentuk holding BUMN yang bergerak di bidang farmasi. Prinsip Good Corporate Governance yang diterapkan oleh PT Kimia Farma Tbk. Yang pertama, transparan. PT Kimia Farma Tbk melakukan prinsip transparansi dengan melaporkan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi persorangan, kondisi keuangan, dan lain-lain. Kedua, accountability. PT Kimia Farma Tbk menjalankan akuntabilitas perusahaan dengan menyajikan annual report untuk didiskusikan bersama. Ketiga, responsibility. Perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tanggung jawabnya. Keempat, independence. Perusahaan memastikan seluruh organ CG tidak mementingkan kepentingan pribadi. Kelima, fairness. Perusahaan memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingannya. Kasus. Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar 132 miliar dan laporan tersebut diaudit oleh Hans Tuanakota dan Mustafa HTM. Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Bappepan menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang pada 3 Oktober 2002, laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali restate karena telah ditemukan kesalahan pembahasan dari sisi akuntan publik cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar 99,56 miliar atau
24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan ini timbul dari unit industri bahan baku, yaitu kesalahan berupa overstate penjualan sebesar 2,7 miliar, pada unit logistik sentral berupa overstated persediaan barang sebesar 23,9 miliar, pada unit pedagang besar farmasi berupa overstated persediaan sebesar 8,1 miliar, dan overstated penjualan sebesar 10,7 miliar. Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada di dalam daftar harga persediaan digelembungkan PT Kimia Farma melalui direktur produksinya, menerbitkan 2 buah harga persediaan master prices pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002. Daftar harga per 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2001. Sedangkan kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan dilakukan pencatatan ganda atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan, sehingga tidak berhasil dideteksi. Berdasarkan penyediaan Bappepan disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Selain itu, KAP tersebut juga tidak terbukti membantu manajemen melakukan kecurangan tersebut. Selanjutnya diikuti dengan pemberitahuan di harian kontan yang menyatakan bahwa Kementerian BUMN memutuskan menghentikan proses diinvestasi saham oleh pemerintah PT KAF. Setelah melihat adanya indikasi penggelembungan keuntungan atau overstate dalam laporan keuangan pada tahun 2002, permasalahan skandal manipulasi laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk, Bappepan melakukan penyidikan baik atas manajemen lama direksi PT Kimia Farma Tbk ataupun terhadap akuntan publik Hans Tuanakota dan Mustafa HTR. Dan akuntan publik Hans Tuanakota dan Mustafa harus bertanggung jawab karena akuntan publik ini juga yang mengaudit Kimia Farma pada buku 31 Desember 2001. Dan dengan interim 30 Juni tahun 2002, keterkaitan akuntan terhadap skandal PT Kimia Farma Tbk mengidentifikasi dan menilai risiko etika dampak terhadap akuntan menurut Darmawati, Komfiah, dan Lika pada tahun 2004. Sanksi dan denda pada PT Kimia Farma Tbk sehubungan dengan temuan tersebut, maka sesuai dengan pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Jo, pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal, maka PT Kimia Farma Persero Tbk dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yaitu sebesar 500 juta rupiah. Mantan direksi PT Kimia Farma Tbk telah terbukti melakukan pelanggaran dalam kasus dugaan penggelembungan atau markup laba besi dilaporkan keuangan perusahaan di tahun 2001. Bukti-bukti ini antara lain adalah kesalahan pencatatan apakah dilakukan secara tidak sengaja maupun sengaja diniatkan aktivitas manipulasi pencatatan laporan keuangan yang dilakukan manajemen tidak terlepas dari bantuan akuntan. Akuntan hanya melakukan hal tersebut memberikan informasi yang menyebabkan pemakai laporan keuangan tidak menerima informasi yang fair dan menyesatkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntan telah melanggar etika profesinya. Kesimpulan dan saran dalam kasus tersebut membuktikan bahwa Dewan Direksi tidak menerapkan prinsip-prinsip GCG secara baik, terutama dalam prinsip accountability, responsibility, dan independensi. Hal tersebut dikarenakan PT Kimia Farma menyeleweng dari peraturan yang ada dan tidak memiliki keteguhan sehingga dapat memanipulasi laporan keuangan dengan mengubah nominal laba bersih perusahaan. Dalam hal ini membuktikan bahwa PT Kimia Farma tidak terjamin dalam kategori independen menjadi tata kelola perusahaan lebih berintegritas, berjalan dengan baik. Dalam hal ini, agar perusahaan menjadi lebih baik dalam hal penerapan GCG, PT Kimia Farma Tbk harus melakukan pembenahan dalam aspek good corporate governance,
atau GCG dan mendorong implementasinya pada setiap lini bisnis yang ada di perusahaan. PT Kimia Farma seharusnya mengimplementasikan sistem-sistem terbaik yang ada sebagai bentuk upaya pencegahan penyelewengan tugas dan wewenang, serta menjunjung nilai-nilai kejujuran, transparansi, keterbukaan, dan kepatuhan. PT Kimia Farma juga diharapkan dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi resiko manipulasi laporan keuangan agar dapat dengan segera dilakukan pengendalian dan tindakan untuk pembenahan sehingga perusahaan dapat menjalankan sistem dengan baik, mampu mendorong percepatan proses transformasi yang dilakukan. Dengan diimplementasikan prinsip-prinsip GCG tersebut, diharapkan pengelolaan sumber daya dan organisasi perusahaan menjadi lebih efisien, efektif, dan produktif, serta selalu berorientasi pada tujuan dan mempertahankan para pemangku kepentingan. Terima kasih.